Oke, assalamualaikum sahabatku, saudaraku semuanya. Apa kabar kalian? Semoga kalian semuanya sehat selalu ya. Apapun aktivitas kalian, semoga aktivitasnya dilancarkan sobatku. Pada kesempatan kali ini sobatku, sebenarnya saya tadi tuh mau trip ya. Mau langsung turun trip hari ini. Cuman karena kalau saya lihat-lihat untuk cuaca hari ini belum bisa untuk turun melaut sobatku ya. Ini saya tinggalnya di teluk nih, di antara dua teluk, teluk kanan dan teluk kiri ya. Di dalam sini, di sini sepertinya flat ya, tapi kalau di luar sana perahu besar aja itu pada jungkir balik tunggang langgang itu sobatku. Jadi saya belum bisa atau belum berani turun ke laut. Nah, cuman pada kesempatan kali ini sobatku, saya bakal mereview ya, mereview perahu yang sering saya gunakan dalam trip saya, yaitu perahu dari bahan spon EPA. Ini dia perahunya. Mungkin sobat mancing semua udah pada tahu perahu saya ya. Kalau yang udah lama subscribe channel ini udah pada tahu sobatku. Ini perahunya sudah saya pakai sekitar 2 tahun sobatku ya, sekitar 2 tahun. Kondisinya seperti ini saat ini. Ini rencana mau saya turunin hari ini di penghujung musim baratan. Cuman karena cuaca belum mendukung ya, jadi saya memilih untuk mereview ya, mereview secara detail perahu yang saya gunakan, alat-alat yang saya gunakan pada trip-trip saya yang sering sobat mancing lihat ya. Agar apa? Agar siapa tahu ada beberapa dari sobat mancing semua yang tertarik misalnya menggunakan perahu spon dari bahan spon EVA yang seperti saya gunakan ini ya. Nah, jadi pada video kali ini saya bakal ngejelasin sobatku kelebihannya, kekurangannya, dan apa-apa saja ya. Nah, saya bakal jelasin secara detail kepada sobat mancing semua mengenai perahu spon EPA ini. Oke, kita bakal review sobatku. Saya bakal review sobatku. Sip. Siapa tahu kan ada yang cari-cari. Nah, untuk perahu spon EPA yang saya gunakan ini sobatku, ini bahannya dari spon EVA ya. Bahannya dari spon EVA dengan ketebalan sekitar 8 cm. Jadi cukup tebal sobatku untuk ketebalannya ya. Ketebalan perahu ini 8 cm untuk sponnya. Jadi lumayan tebal lah. Dan untuk panjang perahu ini sekitar 4 meter sobatku. Jadi panjangnya dari depan situ ke situ 4 meter. Untuk lebarnya, lebar perahu ini 1 meter 35 cm untuk dari sudut ujung ke ujung sini ya. Nah, jadi lebarnya 1 meter 35 cm, untuk panjangnya 4 meter. Jadi yang perahu saya gunakan ini seperti itulah ukurannya sobatku. Lalu saya bakal jelasin partisi-partisinya sobatku ya. Untuk partisinya seperti ini. Di sini ada beberapa tempat ya. Saya bakal coba buka biar sobat mancing lihat apa-apa saja. Nah, di dalam sini, di sini ada seperti partisi yang bisa difungsikan buat duduk juga. Bisa difungsikan buat duduk. Cuma di dalam sini bisa kita menaruh barang-barang apa saja ya. Saya taruh kunci-kunci, tools-tools di sini untuk keperluan-keperluan perahu ya. Ada kunci Inggris, obeng, dan sebagainya saya taruh di dalam sini. Nah, sini juga ada ember dan beserta spon juga ini buat saya menguras kalau seandainya perahu ini terisi air atau hujan ya. Nah, ini partisi belakangnya. Terus ada partisi juga di depannya sini sobatku. Ada partisi di depan sini. Partisi juga. Nah, ini juga bisa digunakan buat menaruh barang ya. Nah, ada partisi juga ini sobat. Partisinya seperti ini. Nah, oke. Dan saya juga sudah memodifikasi sobat untuk rod holder. Nah, rod holdernya seperti ini sobat. Sudah saya modifikasi ya. Jadi kalau dari pembelian ini nggak ada nih, yang kayak gini nggak ada. Jadi sobat mancing bisa melihat, siapa tahu bisa jadi contoh atau referensi lah ya. Ini yang saya gunakan rod holder seperti ini. Ini juga saya bisa fungsikan buat tiang atau penyangga
kalau suatu waktu mau saya pasangin tenda sobatku. Oh, jadi seperti ini. Tuh penampakan dari depannya. Rod holdernya seperti ini. Ini rod holdernya saya bikin menggunakan ini sobatku, untuk penahannya menggunakan nilon ya. Karena kalau menggunakan bahan-bahan kayak mur atau apapun yang terbuat dari besi itu biasanya susah ya. Di laut itu suka karatan. Jadi alangkah bagusnya jika menggunakan material-material yang anti karat seperti yang inilah, nilon kayak gitu. Cuman dibor aja sini, bor kanan kiri, dibor kanan kiri, lalu saya ikatkan senar ya atau nilon dengan berkali-kali putaran, berkali-kali diikat. Ini sudah sangat kuat dan kokoh, nggak bergerak sama sekali sobat. Oke, nah ini pada bagian depan sobatku ya. Di sini terdapat partisi juga, lumayan lowong. Nah di sini ada tempat apa, tempat menaruh tali jangkar sobat. Nah ini juga nih tempat menaruh tali jangkar. Nah di depan sini sobat, terus ada jangkarnya dan dayung. Nah oke, lanjut ke mana nih. Nah untuk perahu seperti ini biasanya kalau dari pembeli ya, dari penjual, biasanya dia itu untuk partisi ininya sobatku dibolong-bolongin sama mereka ya, untuk dengan alasan untuk membuang air pada perahu. Biasanya di situ bolong sampai ke belakang. Nah kalau saya nggak saya kasih bolong lagi sobatku, tapi saya sudah lem permanen. Tujuannya apa saya lem permanen? Jadi pada bagian partisi dalam sini ini benar-benar nggak kena air sama sekali nanti. Biasanya kan terjadi hujan ya, hujan atau apapun ya, air hanya bergenang pada bagian partisi, 3 partisi ini, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Jadi air hujan itu yang masuk cuman tergenang di antara 3 partisi ini. Sementara 2 partisi yang ini dengan ini benar-benar kering ya, fungsinya kering. Di dalamnya sini maksudnya nggak masuk air sobatku, nggak masuk air. Jadi alat-alat kita aman, maksud saya tuh di dalam sini ya, di dalam sini, di sini. Jadi naruh lap kayak itu yang rawan-rawan basah itu saya taruh di bagian-bagian 2 partisi ini. Nah apalagi ya yang harus direview ya. Nah untuk ini mungkin ya, ini fungsinya apa ini sobat. Nah saya bikin tiang seperti ini, saya bikin. Ini fungsinya yang pertama, ini bisa difungsikan buat tenda nanti sobat. Nah ini bisa difungsikan buat tenda, tempat saya menaruh tenda nanti. Di sini ada tendanya. Nah sewaktu-waktu mau dipasang tenda, kalau nggak mau kepanasan ya, nah, ini bisa saya bongkar pasang. Ini bisa saya bongkar pasang, saya taruh di bawah. Atau kalau saya niat mau casting biasanya ini saya bongkar dulu, daripada nanti nyangkut ya. Nah seperti itu. Oke, pada bagian belakang juga saya taruh rod holder juga. Ini mirip seperti yang di depan ya, menggunakan pipa paralon dan papan ya, papan seperti ini. Nah sama saya menggunakan nilon juga ini buat mengikatnya. Jadi saya bor kanan kiri, terus saya ikat di bagian belakang sini. Ini sangatlah kuat dan kokoh, gak bergerak sama sekali. Cuman ikannya harus banyak ini sobatku ya. Ada 2 atas dan 2 di bawah. Nah jadi seperti ini sobatku. Ini fungsinya buat rod holder, kita naruh reel atau joran ya. Dan bisa difungsikan juga buat tenda. Jadi multifungsi nanti ini sobatku. Nah itu dia kira-kira ya. Nah untuk mesin, ini banyak kemarin sobat mancing yang bertanya kepada saya ya, abang pakai mesin apa bang? Nah saya bakal sepil ke sobat mancing semua mesin yang saya gunakan. Bentar saya buka dulu. Ini mesin yang saya gunakan ini mereknya Yasuka sobatku ya. Ada banyak tipe mesin gasolin ya, gasolin seperti ini nih, yang seperti ini. Banyak tipe dan mereknya, ada Yasuka, ada Mitsuyama ya, ada Lonchin, ada Yamaha, Honda dan sebagainya. Cuman yang saya pakai ini yang kebetulan merek
Yasuka ya, Yasuka seperti ini. Nah, mesinnya ini yang 8 HP atau 8 horsepower yang saya gunakan sobatku. Nah, jadi mesinnya seperti ini. Ini ada plat motor ya. Mengapa saya pasang plat seperti ini? Ini untuk meredam panas mesin. Ini sangat efektif. Ini dapat saran dari teman-teman juga, katanya pakai plat seperti ini biar enggak dia menyerap panas, meredam panas katanya. Jadi saya gunakan plat seperti ini. Cuma nanti mau disemprot lah biar nggak kelihatan ininya apanya. Oke, lanjut ke bagian mana nih? Nah, untuk sistem pengendali saya menggunakan sistem pondasinya seperti ini sobatku. Nah, sistem pondasinya seperti ini. Ini sudah saya modifikasi pondasinya biar lebih kuat ya. Ini sebenarnya yang bawaan dari mesin lama ya. Ini saya dikasih nih sama saudara pondasi mesinnya. Jadi pondasi mesinnya bisa diputar 360 derajat. Sebentar saya buka. Untuk as ketintingnya ini sudah saya pakai yang stainless sobatku ya, yang stainless. Nah, dengan kipasnya ini kipas nomor 14-15. Ini ukuran standar dari mesin 8 horsepower sobat. Untuk panjang asnya ini mungkin sekitar 2 meter sobatku ya, untuk panjang asnya ini. Nah, itu dia tadi detail perahu yang saya gunakan. Jadi kalau sobat mancing bertanya mengapa saya menggunakan model as panjang seperti ini atau long tail ya, biasanya disebut long tail nih. Mengapa saya gunakan seperti ini? Yang pertama, jika menggunakan tipe mesin seperti ini, untuk yang didapat, keuntungan yang didapat itu untuk dari segi speed sobatku. Dari segi speed atau kecepatan, tipe long tail ini dia itu dorongannya lebih maksimal sobatku dibanding kita menaruh mesin di samping perahu sobatku atau di bawah ya. Untuk sifat dorongan perahunya lebih dapat ya untuk powernya. Itu sudah saya buktikan sendiri. Dan perahu ini melaju dengan kecepatan berapa untuk maksimal sobatku ya, dengan mesin ini ketinting yang 8 PK dengan menggunakan perahu spon EPA dengan lebar 135 panjang 4 meter. Ini dapat speed sekitar 18 km per jam maksimalnya. Itu pun saya menggunakan kipas standar ya. Nanti saya bakal ganti juga asnya, ini as bagian dalamnya, dan kipasnya saya mau ganti ke kipas 16-17 nanti. Itu malahan nanti bisa dapat speednya di atas 20 km per jam. Jadi lumayan kencang juga sobatku ya. Nah, lumayan kencang, dan yang pasti jika menggunakan mesin seperti ini, mesin ketinting seperti ini, kita itu dapat privilege sangat irit bahan bakar sobatku, sangat irit bahan bakar. Jadi perbandingannya antara mesin ketinting seperti ini sobatku ya, dibanding kita menggunakan mesin tempel jenis mesin tempel apapun mereknya ya, Yamaha, Honda, Suzuki dan sebagainya, mesin ketinting ini untuk konsumsi bahan bakarnya 1:3 sobatku. Jadi 1:3. Jadi biasanya kalau kemarin-kemarin saya pakai mesin tempel untuk 1 kali trip itu sekitar 3 liter. Misalnya saya pakai ketinting 3 liter 1 kali trip atau sekali mancing dalam 1 hari ya. Itu kalau saya pakai mesin tempel itu biasanya saya bawa bahan bakarnya sekitar 10 liter. Jadi 1:3, benar-benar irit jika menggunakan mesin seperti ini. Itulah mengapa saya memilih mesin ini sobatku ya. Nah, untuk sementara mesin ketinting ini masih jadi pilihan yang paling tepat buat saya saat ini. Tapi nggak tahu ya, nanti kalau sudah ada rezeki lebih, mungkin saya bakal ganti ke mesin tempel ya. Kelebihan dari mesin tempel yaitu mesin tempel itu untuk manuvernya sangat cepat, untuk speednya dapat pasti ya. Nah, kalau mesin ketinting seperti ini ya so-so aja lah ya. Jadi apa sih yang kita harapkan dari mesin yang murah ya? Kita harus memaklumi segala kekurangannya. Cuman sejauh ini sobatku, dengan menggunakan mesin ketinting seperti ini, saya sudah lumayan puas sobatku ya. Lumayan puas dari segi speed juga lumayan dapet ya.
walaupun tidak terlalu kencang. Tapi dari segi apa namanya, irit bahan bakarnya itu luar biasa irit kalau mesin ketinting seperti ini. Dan perawatannya juga sangat mudah. Alat-alat onderdil juga sangat murah sobatku ya, dibanding kita menggunakan mesin tempel. Nah, mengapa saya bilang demikian? Karena saat ini kondisi saya memang layaknya atau bagusnya menggunakan seperti ini. Saya tidak tahu kalau untuk kedepannya saya memiliki budget lebih, ya mungkin saya bakal menggunakan mesin tempel. Yang pastinya mesin tempel lebih bagus lah ya sobatku, dibanding mesin ketinting seperti ini. Nah, karena lebih bagus ya pasti kita keluar cost untuk trip atau perawatannya lebih mahal, karena saya sudah menggunakan mesin tempel sebelumnya. Nah, begitulah kira-kira ya, jadi sesuai keadaan dan budget kita sebenarnya. Terserah pilihannya yang mana. Kalau mau lebih murah, irit, nah pakai mesin ketinting. Tapi kalau sobat mancing punya budget lebih ya, dan tidak mengurangi rasa nyaman pada saat trip, ya sobat mancing menggunakan mesin tempel. Nah, jadi semua ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, seperti itu sobatku. Dan apalagi ya, saya bakal jelasin kepada sobat mancing semua nih. Bentar, saya pasang kameranya di sini biar lebih apa namanya ya, lebih santai. Oke, saya bakal bercerita mengenai perahu spon Eva seperti ini ya. Saya sudah memakai perahu spon ini sekitar kurang lebih 2 tahun sobatku ya. Apa saja kelebihan dan kekurangannya saya bakal jelasin kepada sobat, agar sobat mancing nggak salah beli nanti ya. Oke, jadi saya bakal jelasin ke sobat mancing semua kelebihan dan kekurangan jika sobat mancing menggunakan perahu spon Eva seperti ini ya. Dan saya sudah menampung beberapa pertanyaan kemarin-kemarin yang sudah saya tampung dan akan saya jawab di video ini. Kelebihannya, yang pertama, spon Eva ini sangat lincah ya. Untuk manuver-manuver sangat enak karena terbuat dari bahan spon ringan. Nah, sehingga perahu ini untuk manuvernya cepat sobatku ya. Untuk manuver cepat, untuk bermain di gelombang juga bagus, mainnya lincah ya. Pada saat melawan gelombang atau melawan arus ya, perahu spon seperti ini sangat lincah untuk manuvernya. Dia itu begitu dia istilahnya di gelombang itu, begitu perahunya nyungsep seperti itu ya, atau melawan gelombang itu dia cepat naiknya sobatku, karena ringan ya, perahu seperti ini ringan. Dan kelebihan yang lainnya yaitu untuk perawatan ya, perawatan perahu seperti ini tidak butuh banyak perawatan, hanya saja setiap mungkin 1 tahun kita bakal mengeluarkan kos untuk pengecatan ulang saja. Dan saran juga ya, ini saran pribadi saya jika menggunakan perahu spon seperti ini, itu pada bagian lunas bawahnya ini. Bentar saya bakal liatin. Nah, pada bagian lunas bawahnya ini, nah ini kan ada lunas-lunas nih. Kalau yang di perahu saya ini lunasnya ada 5 sobatku. Ini sudah saya pasang matte fiber ya, matte fiber. Jadi selama 2 tahun kemarin, pada bagian lunasnya ini kan, kalau kita pertama kali beli itu kayu ya, kayu yang dicat. Nah, kayu yang dicat saja sama penjual. Nah, nanti kalau sobat mancing pesan, sobat mancing bisa langsung minta ke penjualnya dikasih lapis fiber ya, lapis fiber. Atau sobat mancing bisa fiber sendiri nanti. Karena pengalaman saya selama 2 tahun kemarin itu pada bagian lunasnya itu terkena apa namanya ya, teritip dan hewan kecil yang menggerogoti lunasnya itu, yang biasa disebut kapang sobatku ya. Jadi lunas-lunasnya itu, lunas perahunya itu kayak lama-lama membusuk dan rapuh ya. Nah, seperti itu. Jadi yang harus diperhatikan jika membeli perahu spon seperti ini, itu pada bagian bawah dan lunasnya itu ya. Itu yang harus benar-benar diperhatikan. Selebihnya menggunakan perahu spon Eva seperti ini aman, nyaman, dan paten lah ya. Jadi selama 2 tahun ini, pengalaman saya pribadi jika saat menggunakan perahu spon ini sangat-sangatlah recommended sobatku ya. Untuk kenyamanan dan ketahanannya, saya
Tidak tahu bakal berapa lama nanti pakai perahu ini, cuman dari pengalaman saya 2 tahun sih oke-oke saja, nggak ada masalah. Dan rekom ya kepada sobat mancing semua. Jadi yang bertanya-tanya kepada saya bagaimana ketahanan. Nah, ketahanan untuk selama 2 tahun ya seperti yang sobat mancing lihat, tidak ada perubahan signifikan dari pertama kali saya membeli. Hanya saja karena perahu dengan bahan spon seperti ini itu sangat rawan dengan benturan. Itu aja sih sobatku. Kalau di kena benturan kayak ada apa namanya lecet-lecet lah, itu biasalah ya. Nanti kan lecet-lecet itu bisa kita apa namanya kita reparasi kembali. Nah, jadi apalagi ya yang harus saya jelaskan ya mengenai perahu spon ini. Nah, mungkin kita akan berdiskusi di kolom komentar sobatku. Jadi sobat mancing bisa bertanya apa saja nanti di kolom komentar, kita akan berdiskusi. Mungkin di dalam video ini banyak yang belum terjelaskan kepada saya mengenai menggunakan dan pengalaman saya saat menggunakan perahu spon EPA seperti ini. Nah, jadi begitu dan segitu aja dulu ya. Nanti kita bakal berdiskusi lah ya di kolom komentar. Bertanya apa aja sobat mancing, jangan segan-segan ya, biar kita bisa berbagi pengalaman mengenai spon EVA ini. Nah, sementara saya pakai spon EVA, mungkin lain kali bisa jadi saya menggunakan perahu Faber dan saya akan membagikan pengalaman-pengalaman saya. Oke, mungkin segitu saja dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bisa apa ya memberikan informasi ya bagi sobat mancing yang mungkin tertarik menggunakan perahu spon EVA. Sahabat mancing yang apa sedang mencari spon EVA cuman masih ragu-ragu gimana. Mungkin video ini bisa jadi referensi lah buat sobat mancing semua. Dan komentar bakal tanya jawab mengenai pengalaman-pengalaman saya saat menggunakan ini ya. Mungkin segitu aja dulu. Salam satu hobi, salam strike dari Pulau Belitung, salam mancing terus. Semoga kita bisa berjumpa di video-video saya yang akan datang. Dan mungkin di video saya yang akan datang saya bakal sudah bisa melaut kembali ya. Oke, hari ini belum bisa melaut sobatku, masih besar gelombangnya ya karena lagi musim baratan. Oke, segitu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, lanjut.